Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi terkait matriks. Yang dipelajari dalam matriks yang pertama pengertian dan notasi matriks, kemudian ordo matriks, jenis matriks, transpos matriks artinya mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, kemudian kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, bilangan real terhadap matriks, kemudian perkalian dua matriks, dan determinan dan inverse matriks. Yang pertama, pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku-siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Yang pertama, daging sapi kalorinya 250, kemudian proteinnya 20 gram, kemudian lemaknya juga 20 gram. Daging ayam kalorinya 120, protein 25, dan lemaknya 3. Jadi, dari soal cerita tabel ini, kita bisa mengubah tabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Yang pertama, yang dimana barisan pertama itu sebagai daging sapi, yaitu kolom pertama kalori, kemudian protein sebagai kolom kedua, dan lemak kolom ketiga. Baris pertama daging sapi, kemudian baris kedua daging ayam. Oke, lanjut. Ordo matriks. Ordo matriks itu adalah ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang dinyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dapat dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom. Jadi ordo itu adalah perkalian baris dengan kolom. Matriks M A kali B yang berordo A kali B, artinya A sebagai baris dan B itu sebagai kolom. Contohnya, matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yang dimana 2 sebagai baris, baris pertama, kemudian 120, 25, dan 3 sebagai baris kedua, dan 3-nya ini sebagai kolom. Kolom pertama 250 dan 120, kolom kedua 20 dan 25, kolom ketiga 20 dan 3. Seperti ini. Baris yang pertama 250, 20, 20, baris kedua 120, 25, dan 3. Kolom pertama 250, 120, kolom kedua 20, 25, kolom ketiga 20 dan 3. Kemudian jenis-jenis matriks. Yang pertama itu matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misalnya matriks yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Contohnya, matriks yang berordo 3 kali 3, matriks A, B, C, D, E, F, H, I, J. Ini disebut dengan persegi karena mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Disebut dengan matriks persegi. Kemudian ada namanya matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ordonya 1. Seperti ini. Matriks M 1 kali 2, artinya 1 baris dan kolom 2. Matriks 1 kali 3, berarti 1 baris dan 3 kolom. Barisnya A, B, C. Kolomnya kolom 1A, kolom 2B, dan kolom 3 adalah C. Yang ketiga, matriks kolom. Matriks kolom itu dia hanya terdiri satu kolom saja.
seperti ini, ordonya n kali 1, yang dimana n itu sebagai baris dan 1 itu kolomnya. Contoh matriks 2 kali 1, berarti yang terdiri dari 2 baris A dan B dan 1 kolom A dan B. Kemudian matriks 3 kali 1, 3 kali 1, 3 baris dan 1 kolom. Selanjutnya matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks dengan ordo sebarang, namun semua elemennya adalah 0. Contohnya matriks 0 yang berordo 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. Kemudian matriks yang berordo 2 kali 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama, kemudian sebagai baris kedua. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Oke, lanjut. Matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang dimana elemen utamanya tidak 0, tetapi adalah elemen lain. Misalnya, matriks yang berordo 3 kali 3. A, B, dan C ini berlaku sebagai diagonal utama. A yang 0, 0, 0 ini sebagai elemen atas. Kemudian matriks identitas. Identitas itu adalah matriks yang diagonal elemen itu adalah 1, 1. Yang pertama, matriks yang berordo 2 kali 2. Matriks identitasnya itu seperti ini. 1, 1. Ini sebagai matriks identitas 1, 1. Kalau matriksnya berordo 3 kali 3, maka matriks identitasnya itu seperti ini. Posisinya 1, 1, dan 1. Kemudian transpose matriks. Transpose itu artinya kita mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya, kemudian matriks transpose matriks itu disimbolkan dengan M pangkat T B kali A. Berarti kolom dikali dengan baris, karena kolom tadi kita ubah menjadi baris dan barisnya kita rubah menjadi kolom. Contohnya, kita ambil contoh matriks dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan daging ayam. Yang contoh yang tadi M-nya sama dengan 250, 20, dan 20. 120, 25, dan 3. Ini sebagai matriks awal. Ketika kita transpose, berarti M pangkat T baris pertama 250, 20, dan 20 kita rubah menjadi kolom pertama menjadi 250, 20, dan 20. Posisinya menjadi kolom. Baris kedua 120, 25, dan 3 kita rubah menjadi kolom yang kedua 225 dan 3. Jadi matriks awal yang awalnya itu berordo 2 kali 3, ketika kita transpose, matriksnya berubah menjadi 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Kemudian kesamaan matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama, di mana A sama dengan B jika syaratnya memenuhi. Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Kemudian setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Di dalam matriks ada operasi
operasi. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk matriks yang memiliki ordo yang sama. Kalau ordonya berbeda, itu tidak dapat dijumlahkan. Sifat-sifat dalam penjumlahan dan pengurangan, yang pertama, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kemudian A ditambah buka kurung B tambah C itu sama dengan buka kurung A tambah B tambah C, pengelompokan. Kemudian A, matriks A yang ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah A, menghasilkan matriks A itu sendiri. Kemudian A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B, berarti matriks B-nya kita kali dengan negatif. Kemudian ada namanya perkalian. Perkalian itu dapat dilakukan apabila baris di kolom pertama, kolom di matriks A itu sama dengan baris di matriks B. Kemudian perkalian juga mempunyai sifat. Yang pertama, K koefisien. Skalanya dikali dengan matriks A tambah matriks B itu sama dengan K kali A, kemudian K kali B. Kemudian K1 kali K2 dikali dengan A itu sama dengan K1 kali K2 kali A. Dan K2 kali K1 kali A. K1 tambah K2 kali A itu sama dengan K1 kali A ditambah K2 kali A. Perkalian seperti tadi ya, kolom di matriks A itu harus sama dengan baris di matriks B, baru dapat kita perkalikan. Kalau tidak sama berarti tidak terdefinisi, tidak dapat kita selesaikan. Seperti ini contohnya, diketahui di dua matriks. Yang pertama matriksnya berordo 2 kali 3, kemudian matriks B nya berordo 3 kali 1. Ini kan baris dikali dengan kolom. Ini baris dikali dengan kolom. Perkalian itu, kolom di matriks A itu dengan baris di matriks B itu harus sama. Jadi, nanti ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan matriks AB yang dimana ordonya itu adalah 2 dikali dengan 1. Contoh yang kedua, matriks B yang berordo 3 kali 1 ketika kita kalikan dengan matriks A yang berordo 2 kali 3, kan kolom di matriks B ini dengan baris di matriks A ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak terdefinisi, tidak memenuhi syarat perkalian, tidak dapat kita selesaikan. Oke. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil dari elemen isi dengan kolom yang bersesuai. Contohnya, matriks 1 3 min 1 0, 2 3 3 4 min 4 dan 5. Matriks yang pertama ordonya 2 kali 2, 2 baris dan 2 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks yang kedua 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini ketika kita kalikan matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 3, nanti akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 3. Karena kan kolom di matriks A ini sama dengan baris di matriks, nanti akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 3. Cara mengkalikannya, yang pertama itu kita harus elemen pertama, barisan pertama dengan kolom pertama. Kita harus menyelesaikan elemen baris pertama dengan kolom pertama. Perkalian yang pertama 1 dikali 2, kemudian 3 dikali dengan 3. Kemudian untuk baris kedua min 1 dikali 2, 0 dikali 3.
Sudah selesai kolom pertama, masuk kolom kedua. Sama juga seperti kolom pertama perkaliannya. Fokusnya di kolom kedua setelah kolom pertama sudah kita selesaikan. 1 ya 3 dikali 4. Kemudian masuk baris kedua, min 1 kali 3, 0 kali 4. Setelah selesai kolom kedua, lanjut kolom ketiga. 1 kali 3 kali 5, masuk baris kedua, min 1 kali 4, 0 kali 5. Seperti itu bentuk perkalian, cara mengkalikan kedua matriks. Sehingga tadi matriks yang ketika kita kalikan hasilnya itu adalah 11, 15, 11, min 2, min 3, dan 4. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks. Determinan dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan, di mana determinan juga kita bisa mencari nilai X, Y, atau Z, di mana lambang yang kita gunakan adalah det A. Artinya determinan A atau garis A garis, yang dimana itu artinya adalah determinan A. Misal A, kalau mencari determinan yang matriks berordo 2 kali 2, misalnya ada matriks A, B, C, dan D, kita cari determinannya. Cara mencari determinannya itu adalah kita kali silang. Berarti AD dikurang dengan B kali C. Seperti ini rumus yang kita gunakan kalau kita ingin mencari determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Kemudian matriks yang berordo 3 kali 3, kita juga bisa menggunakan aturan Sarus dalam matriks yang berordo 3 kali 3. Contohnya, yang pertama kita ada matriks yang berordo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita harus mencari determinan dari A. Kita harus mencari determinan dari A. Cara mencari determinan yang berordo 3 kali 3, kita harus menambahkan 2 kolom. Kolom pertama dengan kolom yang kedua di belakang setelah matriks. Berarti A, B, D, E, G, H kita tambahkan di akhir kolom. Kemudian kita mencari yang diagonal utama ini, kita kalikan seperti A kali E kali I, kemudian B kali F dikali G, ditambah C kali D kali H. Diagonal utamanya ini bernilai tip kalau sebelah kanan. Kemudian kita mengkalikan juga dari sebelah kiri, C, E kali G dikurang A, F kali H dikurang B kali D kali I. Setelah kita kalikan tadi, kalau yang ke sebelah kanan dia kita jumlah, kalau di sebelah kiri kita kurang. Seperti ini. Hasilnya nanti determinannya A kali E kali I ditambah dengan B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang dengan C kali E kali G, kemudian dikurang dengan A kali F kali H dikurang dengan B kali D kali I. Contoh, kemudian inverse. Inverse matriks itu artinya A dikali dengan A inverse itu akan menghasilkan identitas. Kalau ingin mencari inverse, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Berarti kalau kita ingin mencarinya, kita harus mencari determinan, kemudian dikali dengan adjoint A. Adjoint ini sama dengan transpose. Kita mengubah baris menjadi kolom, kemudian kolom menjadi baris.
Contoh, kalau matriksnya yang berordo 2 kali 2 ingin mencari inverse, berarti kalau kita ingin mencari inverse dari matriks A yang berordo A, B, C, D, maka A inverse sama dengan determinan A kali D dikurang B kali C. Adjoin dikali dengan adjoin. Berarti adjoin itu A dengan D ini bertukar posisi menjadi D dan A. Kemudian C dengan B ini nilainya dikali dengan negatif menjadi min C dengan min I. Kemudian kalau mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3, kita juga bisa menggunakan metode Cramer. Metode Cramer yang dimana matriks A-nya ini, kalau kita ingin mencari baris pertama dengan kolom pertama, baris pertama dan kolom pertamanya ini kita tutup, jadi akan menghasilkan matriks. Sama juga kalau kita ingin mencari baris pertama kolom kedua, maka matriks yang kita gunakan D, F, G, dan I. Baik, mungkin hanya ini video terkait matriks. Nanti akan saya jelaskan contoh dari matriks yang menggunakan metode Sarus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.